Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andromeda Valentinus Sinerga, dosen tetap Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Latar belakang pendidikan saya adalah gelar S1 SS dari Universitas Negeri Medan untuk sarjana sastra Inggris, dan untuk gelar S2 Magister Teknologi Pendidikan dan gelar MPD dari Universitas Negeri Medan. Saya telah mengabdi sebagai dosen sejak tahun 2019 di kampus TIDO dan secara aktif terlibat dalam penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang saya dalam teknologi pendidikan. Dalam melaksanakan tugas Tridharma, saya senantiasa berupaya mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Saya melakukan penelitian sesuai dengan pengembangan ilmu dan praktik pendidikan, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kontribusi akademik kepada publik. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mata kuliah statistik pendidikan ini merupakan mata kuliah inti dari teknologi pendidikan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester genap dengan menggunakan metode yang aktif, partisipatif, dan kolaboratif sehingga mahasiswa dapat berinteraksi dan juga mengeksplor apa yang menjadi pengetahuan dalam statistik pendidikan. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan ceramah interaktif, kemudian studi kasus, dan juga diskusi dengan membuat bagian akhirnya yaitu mini project, yaitu membuat mini desain. Dengan menggunakan konsep dan juga prinsip yang sudah diajarkan nanti di dalam mata kuliah ini, mahasiswa dapat menggunakan aplikasi software SPSS dan Excel untuk mengolah data. Sehingga harapan saya, mata kuliah ini tidak hanya memahami tentang dasar-dasar teori, tetapi juga mampu mengintegrasikannya di dalam praktek pendidikan secara sistematis, kritis, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas komitmen yang sangat luar biasa untuk belajar dalam mata kuliah ini. Semoga memberikan manfaat dan berpengaruh kepada masyarakat. Demikian untuk mata kuliah ini menjadi pembelajaran yang menarik dan juga memiliki dampak pada masyarakat. Terima kasih banyak. Mari kita mulai perkuliahan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang statistik pendidikan. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, untuk absensi kita boleh login di Gmail di Xiaomi. Silakan mengisi presensinya secara digital. Silakan absen dulu di Xiaomi. Baik, untuk pertama kali kita akan mempelajari tentang FS-nya, yaitu bagaimana mata kuliah ini akan dihadapi dalam satu semester. Itu yang pertama, di sini kita harus bertanggung jawab sesuai dengan bidang yang kita kuasai, yaitu teknologi pendidikan. Kemudian kita harus memiliki kinerja yang baik secara periodis, secara umum, ataupun secara khusus dalam bidang teknologi pendidikan. Dan yang ketiga, pembelajaran ini secara mandiri dan terukur bisa dilakukan, serta yang keempat yaitu melakukan proses evaluasi terhadap kerja. Baik, untuk deskripsi mata kuliah ini dirancang dalam memberikan pemahaman yang mendasar dan mendalam tentang konsep, prinsip, dan penerapan statistik dalam konteks pendidikan. Nah, ada hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa yaitu mengenai dasar-dasar statistika, di mana ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama jenis data, ya, yang kedua ada variabel, yang ketiga ada populasi, yang keempat ada sampel, dan yang kelima ada teknik pengolahan, serta yang keenam analisis data.
Baik, untuk mata kuliah ini kita memiliki 4 CPNK yang akan kita sampaikan. Di mana CPNK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pengumpulan, analisis, dan juga pelaporan data statistik secara mandiri dan profesional. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar statistika pendidikan, termasuk jenis data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, serta penerapan statistik dalam penelitian pendidikan. Yang ketiga, di sini mahasiswa harus bisa menerapkan teknik analisis statistik secara deskriptif dan juga inferensial untuk memecahkan masalah pendidikan dengan kinerja yang terukur dan hasil yang berkualitas. Dan yang terakhir yang keempat, yaitu mahasiswa mampu melakukan evaluasi kritis terhadap hasil analisis statistik secara mendalam dengan mengelola dan merancang pembelajaran yang berbasis data secara mandiri, termasuk membuat laporan hasil yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pendidikan. Baik teman-teman, untuk mata kuliah ini kita ada 10 topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan pemahaman mengenai peran statistik pendidikan. Nah, kita tahu dalam statistik itu sebagai salah satu strategi untuk menentukan atau pengambilan keputusan. Di mana kalau tidak ada statistik, maka kita tidak bisa melihat peluang yang akan diambil ataupun mengambil keputusan sesuai dengan hasil analisis. Nah, disinilah kita perlu memahami apa itu statistik. Yang kedua yaitu mengenai jenis data, variabel dan skala pengukuran. Di sini kita akan membahas bagaimana data itu bisa dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian ada variabel-variabel yang akan dilakukan untuk penelitian. Dan apa yang dilakukan dalam skala pengukuran untuk melihat bagaimana kita bisa memprediksi data. Di bagian yang ketiga ada populasi dan sampel, di mana di sini kita akan mempelajari apa itu populasi dalam penelitian dan bagaimana teknik mengambil sampel dari penelitian tersebut. Jadi misalnya dalam populasi itu kita mau ambil sebagian besar data, tetapi dalam bentuk yang 30%, ya, yaitu sampel. Kemudian yang kelima, keempat. Baik, yang keempat yaitu mengenai statistika deskriptif dan penyajian data. Yang kelima mengenai statistik inferensial. Yang keenam mengenai uji hipotesis. Yang ketujuh mengenai uji validitas dan reliabilitas data. Yang kedelapan mengenai analisis regresi dan korelasi. Yang kesembilan uji parametrik dan yang ke-10 uji non parametrik. Baik, dalam mata kuliah ini kita ada beberapa metode pembelajaran yang menerapkan dapat berjalan dengan baik, yaitu yang pertama mengenai explanatory, mana saya akan menjelaskan konsep-konsep dari statistik pendidikan. Kemudian ada brainstorming, kita bisa diskusi, sharing session, yaitu bagaimana pendapat kalian terhadap statistik pendidikan. Ataupun nanti dalam kelompok kita akan melakukan diskusi secara berkelompok. Kemudian ada case paper di sini. Setiap kelompok bisa menentukan masalah yang akan diangkat, yaitu bagaimana mahasiswa bertindak sebagai protagonis dan juga ada yang sebagai antagonis. Dan dalam kelompok itu kita akan berdiskusi dan menganalisis masalah yang telah ditentukan oleh kelompok. Kemudian di dalam setiap kelompok yang berdiskusi tadi kita menemukan solusi seperti apa kira-kira yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu menetapkan solusi dan presentasi terhadap solusi yang ditawarkan berdasarkan diskusi kelompok. Dan yang terakhir di situ ada revisi berdasarkan masukan-masukan dari audiens ataupun dari kelompok yang lain. Dan yang terakhir di situ ada project based learning. Kita ada buat suatu project seperti ini riset yang akan dilakukan secara kelompok. Nah, di sini setiap kelompok berdiskusi untuk menentukan masalah yang akan diangkat dalam mini riset.
kedua, di sini ada observasi. Jadi kita lakukan observasi di lapangan terhadap apa yang kami temukan secara langsung, secara real. Ya. Artinya kita melihat bagaimana kondisi di lapangan yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu kita membuat laporan berdasarkan hasil observasi tersebut. Setelah melakukan itu menjadi bagian dari proyek akhirnya. Bagaimana? Tetap semangat? Semangat ya? Semangat. Baik, dalam sistem pembelajaran yang akan kita lakukan di sini ada yang pertama, yaitu melakukan pendekatan pembelajaran secara OBE. Ada yang tahu OBE? Apa artinya? Singkatan dari apa? Iya, outcome based education. Apa itu outcome based education? Berarti di dalam pembelajaran itu nanti ada luaran yang akan kita hasilkan dan itu akan digunakan nanti di dalam pembelajaran berikutnya, ya. Dan ini akan berdampak pada keberlanjutan ataupun sustainability-nya, ya. Jadi kita lakukan satu produk yang nanti dihasilkan berdasarkan luaran dari materi dan ini bisa dimanfaatkan di masyarakat. Nah, kemudian ada student centered learning atau SCL, ya, di mana kita berfokus pada mahasiswa dengan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa terhadap pembelajaran yang akan kita capai sesuai dengan kesepakatan kita tadi di awal dalam RPS. Kemudian ada problem based learning, yaitu kita mengangkat case method, ya, studi kasus yang seperti apa yang menjadi permasalahan yang akan diatasi nanti secara berkelompok, ya, berdiskusi dalam kelompok. Dan yang kemudian di sini ada yang keempat, yaitu project based learning, di mana tadi kita sudah bahas di awal yang mengenai mini riset, ya, kita akan lakukan sebagai suatu project di mana kita akan observasi di lapangan dan juga melakukan analisis dan melaporkan hasil dari diskusi yang dibawakan oleh masing-masing kelompok. Kemudian pembelajaran ini bisa blended, di mana bisa dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Jadi kita bisa tatap muka di kelas ataupun bisa melalui virtual online seperti itu, melalui aplikasi Xiaomi. Dan juga kalau ada Zoom, kita bisa pakai Zoom. Tergantung bagaimana situasinya nanti sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam satu semester. Bagaimana? Lumayan ya? Oke, baik. Selanjutnya yaitu bagian yang kedua, yaitu di sini kita akan melihat metode pembelajarannya, ya. Ini ada ceramah, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian ada praktek analisis data, kemudian ada penugasan individu dan kelompok, kemudian ada studi kasus dan proyek Indonesia. Jadi yang keenam hal ini merupakan metode pembelajaran yang akan kita lakukan dalam satu semester. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat bagian yang ketiga, yaitu media dan sumber belajar. Ada di sini LMS, ya, menggunakan Xiaomi sebagai suatu platform yang digunakan di Universitas Negeri Makassar, dan juga ada Google Form untuk pengumpulan materi, tugas, ya, untuk mengumpulkan tugas ataupun mensubmit project yang ada. Dan kemudian ada video tutorial di dalam Xiaomi-nya dan kita bisa tonton ataupun menyaksikan videonya dengan penjelasan materi statistik dan penggunaan software. Jadi ada software yang akan kita gunakan, yaitu SPSS dan Excel. Itu, ya. Kemudian ada modul yang sudah saya siapkan untuk mata kuliah ini sebagai referensi utama teori dan contoh soal. Ya, software itu ada dua tadi, ya, SPSS dan Excel. Kemudian yang dataset pendidikan ini bisa diambil dari data BPS, data dari Kemendikbudristek, dan bisa juga data simulasi.
Baik, yang selanjutnya di bagian keempat. Di sini kita mengevaluasi apa-apa saja yang harus diperhatikan di dalam perkuliahan. Yang pertama yaitu partisipasi dan sikap. Nah, ini perlu diperhatikan ada bobotnya ya. Di sini ada bobot 10 poin ya. Kemudian di sini mau diperhatikan apanya yaitu keaktifannya, mahasiswa aktif atau tidak dalam perkuliahan. Kemudian dilihat bagaimana interaksinya dalam diskusi kelompok. Ini menjadi keaktifannya. Kemudian ada tugas individu atau kelompok. Di sini kita lihat ada bobot 30 poin. Yang pertama di situ diperhatikan apa saja yang menjadi poinnya, yaitu laporannya. Kita melihat bagaimana laporan klasifikasi datanya dan melihat analisisnya. Makanya dia ada 30 poin. Ya. Apakah laporannya itu terstruktur atau tidak terstruktur? Kemudian bagaimana analisisnya? Apakah sesuai dengan apa yang sudah dipelajari ya? Seperti itu. Yang ketiga, UTS yaitu uji pemahaman dan interpretasi data. Di sini ada 20 poin. Yang ketiga, dalam UTS ini ya kita ada kasih soal, yaitu bagaimana apa yang sudah dipelajari di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 ya. Di situ ada teori-teorinya, nanti akan diberikan soal ujian UTS dalam mata kuliah. Dan yang keempat, di sini ada proyek mini riset, ini yang dilakukan secara berkelompok tadi. Itu poinnya lebih tinggi ya dari UTS, yaitu poinnya ada 30 poin. Nah, di sini dilakukan analisis data dan laporan penelitian. Nah, kemudian yang terakhir UASnya itu 10 poin, yaitu ada soal analisis dan refleksi statistik. Baik, untuk sesi diskusi mari kita membentuk kelompok. Silakan Anda membentuk kelompoknya dulu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan diatur apa dulu. Ya, silakan laporan. Baik, dalam diskusi ini nanti kalian akan mencari apa yang menjadi permasalahan yang akan kalian angkat sebagai topik yang akan didiskusikan oleh masing-masing. Silakan Anda diskusi menentukan case atau kasus apa yang mau kamu angkat. Baik, untuk sesi tanya jawab, silakan ada mahasiswa yang mau bertanya. Silakan angkat. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Muhammad Alfian, dan ada pun pertanyaan saya, Pak, mengapa kita harus mempelajari statistik ini, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dulu. Ya, pentingnya statistik harus kita pelajari karena ini merupakan salah satu cara untuk mengambil keputusan dan juga bagaimana kita bisa menentukan dalam memberikan solusi yang lebih efektif terhadap suatu persoalan. Dari data yang akan kita lihat dalam statistik, kita bisa mempelajari hal-hal yang perlu kita lihat dan perhatikan apa yang menjadi kendala-kendalanya. Misalnya contohnya sesuai dengan laporan dari data statistik, misalnya angka kemiskinan ataupun misalnya angka pengangguran. Nah, dari mana itu semua dapat angkanya? Kalau tidak melakukan analisis statistik. Dan mempelajari statistik ini, kita bisa mengetahui dan melihat gambaran bagaimana potret dari apa yang disajikan dalam data, sehingga kita bisa mendeskripsikan makna dari angka-angka yang tertera dalam statistik. Itulah pentingnya kenapa kita mempelajari statistik. Bagaimana? Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Sudah ada. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang di depan. Ya. Oke. Apakah data statistik itu harus berdasarkan data yang real atau bagaimana? Ya.
pertanyaan yang luar biasa. Apakah datanya harus real atau bagaimana? Nah, ini data bisa kita dapatkan secara real, ya. Artinya kita mengumpulkan data itu secara langsung di lapangan. Namun ada juga data yang dikumpulkan secara tidak langsung, ya, melalui misalnya laporan-laporan yang ada di statistik. Ya, misalnya ada artikel yang membahas tentang satu topik, lalu dia menunjukkan angka-angka di dalam artikel itu. Dan itu kita ambil datanya sebagai satu data yang sekunder, ya. Nah, artinya data yang diambil berdasarkan laporan yang ada di dalam jurnal atau artikel, berdasarkan laporan yang terpercaya, gitu ya. Nah, kalau kita mau melakukan survei langsung di lapangan, nah itu namanya kita mengambil data real sebagai data primer. Bagaimana? Paham? Ya, paham. Tepuk tangan dulu buat kita. Baik teman-teman, ini ada berikut sebagai contoh satu artikel yang membahas mengenai statistik, di mana di dalam artikel ini ada ancaman melawan putus sekolah dengan dilema kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, di sini dia membahas bagaimana angka-angka statistik tadi menunjukkan bahwa banyak sekali peluang terjadi putus sekolah di Indonesia, yaitu bagaimana dengan data-data yang dikumpulkan di sini ini menjadi dilema dalam menentukan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang beberapa poinnya nanti di situ kita bisa lihat ada menunjukkan angka-angka yang menjadi dasar kita dalam memahami makna dari gambar tersebut. Yang pertama di situ ada ditunjukkan bagaimana tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan mulai dari yang tidak memiliki ijazah, kemudian ada SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, ada D1, D4 ataupun D1, kemudian ada yang profesi dan S2 dan S3. Di sini menunjukkan bahwa pada grafik tersebut kita lihat angka-angkanya yang paling banyak di situ sampai poin yang 35,44 di situ ada SMA sederajat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan kita itu maksimal sampai SMA seperti itu ya. Nah, bagaimana warna birunya di situ ada 20,86 menunjukkan bahwa itu yang terjadi dilemanya putus sekolah. Ya, jadi dari yang tadinya 35,44 turun menjadi 20,86. Nah, itu sudah menjadi angka yang sangat krusial sekali dalam statistik. Ya, ini menunjukkan bahwa ancaman putus sekolah itu sangat besar potensinya di tingkat SMA. Bagaimana? Paham? Baik, terima kasih. Baik, untuk tahap evaluasi pembelajaran, saya akan berikan 5 pertanyaan yang akan dijawab untuk mengukur pemahaman mahasiswa dalam pemahamannya dalam. Baik teman-teman, untuk evaluasi pembelajaran, saya akan berikan 5 pertanyaan yang akan mengukur pemahaman kognitif tentang mata kuliah ini, yaitu untuk menjawab ini kita akan lakukan dengan secara personal dulu. Jadi ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang kedua, berikan 2 contoh data kuantitatif dan 2 contoh data kualitatif dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, mengapa statistik penting dalam perencanaan pendidikan. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel dalam statistik. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan 2 peran utama statistik dalam penelitian pendidikan. Silakan jawab secara individu. Baik teman-teman, untuk evaluasi pembelajaran yang kedua yaitu evaluasi afektif, yaitu sikap, di mana tujuannya adalah menilai sikap aktif, antusiasme dan bersama dalam diskusi kelompok. Nah, di sini saya akan observasi langsung dengan menggunakan dalam observasi dan juga melihat apa yang perlu diperhatikan sebagai poin penilaian. Yang pertama yaitu partisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Yang kedua adalah kemampuan mendengarkan pendapat teman. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang relevan.
dan keempat adalah antusiasme dalam pembelajaran. Nah, untuk itu di dalam diskusi itu nanti saya akan nilai secara langsung. Baik, untuk rubrik penilaian ada 3 poin yang akan saya nilai, yaitu tugas, UTS, dan juga proyek. Di sini Anda bisa lihat bagian yang pertama itu tugas, ada 4 kriteria yang harus dicapai, yaitu bagaimana pemahaman konsep, kemudian analisis data, format dan keterampilan dalam menyusun laporan, serta referensi dan juga kutipan yang akan diambil dari tugas. Yang kedua adalah UTS. Nanti Anda bisa lihat lebih lanjut bisa bagian yang rubrik penilaian. Ini saya tampilkan di bagian yang kedua. Ada kriteria yang harus dicapai untuk rubrik UTS, yaitu yang pertama pemahaman konsep dasar, kemudian penerapan teknik analisis, kemudian interpretasi hasilnya, dan juga keterampilan dan penyajian laporan. Nah, itu ada beberapa deskripsi yang harus dicapai dengan skor dari rentang 1 sampai 4. Untuk skor 4 itu sangat baik, untuk skor 3 baik, skor 2 cukup, skor 1 kurang. Nah, di situ ada deskripsinya, nanti Anda perhatikan bagian-bagian yang harus dicapai. Dan yang terakhir adalah untuk project. Jadi di sini kriterianya ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu pemilihan topik dan relevansi data, kemudian analisis statistik deskriptif, analisis statistika inferensial, kemudian interpretasi dan keterampilan. Kesimpulan, ya. Jadi ada bagaimana Anda menginterpretasi dan menyimpulkan hasil dari analisis tersebut. Kemudian ada laporan tertulis dan yang terakhir adalah presentasi proyek. Nah, ini juga dengan membuat letak skor dari skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 kurang. Masing-masing ada bobot yang akan diberikan di masing-masing kriteria. Yaitu yang pertama tadi 20 poin, yang kedua 20 poin, yang ketiga 20 poin, yang keempat 15 poin, yang kelima 15 poin, dan yang terakhir 10 poin. Nah, masing-masing itu akan dinilai berdasarkan bobot nilai yang sudah ditentukan. Demikian evaluasi pembelajaran, semoga bermanfaat dan juga memberikan kejelasan bagi mahasiswa apa yang harus dicapai, dan mahasiswa juga bisa melihat hasil yang dicapai. Oke? Ya, baik. Baik, untuk lebih lengkapnya lagi, Anda bisa melihat modul yang saya buat di dalam pembelajaran ini, yaitu modul statistik pendidikan. Nah, di sini Anda bisa melihat barcode, Anda bisa scan menggunakan Android untuk mendownload materinya. Baik, sebagai penutupan, kita telah mempelajari apa yang menjadi konsep dasar statistik dan bagaimana peran statistik dalam pendidikan, serta saya akan tugaskan untuk mencari satu artikel dan kalian bisa memahami apa yang dibahas dalam artikel tersebut berdasarkan hasil statistik. Nah, jadi kesimpulannya, statistik itu bukan hanya sekedar angka, tetapi juga bagaimana menjadi penentu kita di dalam mengambil keputusan. Serta kita harus bisa memaknai angka-angka itu berdasarkan hasil yang dianalisis menggunakan statistik. Tetap semangat dan sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa mensubmit tugasnya di Syapoki. Baik, terima kasih untuk hari ini. Demikian perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.